wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Susilawati, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Wakatobi. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara dengan Bang Mardin SPD selaku dari Kepala Sekolah SDN Patuno yang akan membahas tentang dilema etika untuk modul 3.1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Ya, terima kasih. Masuk Bu, silakan Bu. Ada yang perlu saya bantu Bu? Ya, minta maaf ini Pak sudah mengganggu waktunya sedikit karena akan ada yang saya ingin bertemu dengan Bapak, menyangkut tugas saya ingin mewawancarai Bapak. Apa ada kesempatan waktunya nih Pak untuk saya luangkan waktu saya? Ada Bu, silakan. Ya, apa mudah-mudahan saya bisa bantu dengan. Ya, ini terkait dengan tugas dari guru penggerak Pak di modul 3.1 di demonstrasi konseptual tentang nilai etika moral atau rujukan moral ini Pak. Nah, jadi kurang lebih kan Bapaknya adalah kepala sekolah dulu. Ya, jadi yang saya tanyakan itu pada saat menjabat jadi kepala sekolah dulu itu pernah tidak ada tentang dilema etika atau rujukan moral yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah dulu? Sebenarnya sih banyak ada beberapa masalah dilema dulu, terutama mengenai dilema etika. Ya, oke. Jadi pernah ya Pak mengalami hal dilema ini? Ya. Jadi sekarang saya tanyakan itu Pak, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini Pak? Ya, tergantung dari situasi masalahnya. Kalau itu yang mengarah ke ranah hukum, maka itu bisa dikatakan sebagai dilema bukan dilema etika atau atau dilema moral. Tapi selain daripada yang tidak mengarah ke ranah hukum, maka itu sudah bisa kita pastikan sebagai dilema etika. Oke. Jadi selama ini pasti mengalami itu ya Pak. Jadi bagaimana menjalankan mengambil keputusan Pak? Jadi selama ada kejadian tersebut, ya dilema etika itu Pak, bagaimana untuk mengambil keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dua nilai kebijakan. Misalkan memutuskan ini benar, memutuskan ini juga benar. Jadi bagaimana pertimbangan Bapak? Ya, kita ketahui bersama pada saat itu di kenaikan kelas. Oh, jadi kejadian kenaikan kelas Pak? Kenaikan kelas. Jadi kejadiannya begini. Ada seorang guru di kelas 3 kalau tidak salah waktu itu, kelas 3. Ada seorang anak didiknya ini dikatakan oleh gurunya melapor ke saya tidak akan dinaikkan. Jadi dengan alasan Pak? Dengan alasan karena belum bisa membaca, kemudian banyak hal-hal yang ada tugas-tugas yang kurang memenuhi atau tidak mencapai standar KKM. Ya, begitu. Jadi itu pada saat kenaikan kelas ini Pak. Iya. Jadi bagaimana mengambil keputusan dalam kasus itu Pak? Ya, jadi begini. Jadi inisiatifnya kita jadi untuk mengantisipasi masalah itu, saya kira kita perlu ada sebuah komunikasi yang harus kita bangun, baik antara dengan guru di kelas ini atau menangani wali kelas 3 ini, begitu juga dengan orang tua siswa. Oke, jadi orang tuanya dan wali kelasnya. Ya, jadi kita harus butuh komunikasi, kemudian juga dengan guru-guru yang ada di sekolah itu. Oke. Nah, terus langkah-langkah yang diambil Pak, apa yang dilakukan selama itu? Ya, jadi ada beberapa kebutuhan masalah pada saat itu. Yang pertama, saya memanggil guru tersebut untuk mengidentifikasi atau mencari tahu kira-kira apa penyebabnya sehingga anak ini tidak naik kelas. Kemudian setelah saya mengidentifikasi masalahnya, kami rapatkan dengan dewan guru, lalu saya lemparkan ke forum. Jadi ada berbagai masukan dari teman-teman guru yang lain, ya itu juga sangat membantu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah saya manggil orang tua siswa ini, karena orang tuanya juga mengharapkan anak ini supaya naik kelas.
dengan alasan bahwa kalau dia tidak naik kelas, nanti ke depannya anak ini putus sekolah. Oh, ya. Akan malu ya Pak ya. Akan malu. Jadi ada beberapa alternatif kita ambil pada saat itu, sehingga dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang instan, kita bangun bersama antara guru, dewan guru, kemudian dengan orang tua siswa. Jadi pada saat itu kita bisa mengambil suatu keputusan sehingga anak ini bisa kita naikkan kelas ke kelas 4. Oke, jadi kembali ke peserta didik untuk lebih kebijakan itu kembali untuk peserta didiknya ya Pak ya, dari hasil rapat itu. Ya, dari saat itu saya kurang menjelaskan lebih detail dari bahwa ada beberapa poin tadi dari yang bisa sampaikan. Kemudian begini, kita ambil sebuah keputusan bahwa anak ini tetap kita naikkan dengan catatan orang tua di rumah sebagai dalam hal ini adalah wali murid untuk memberikan bantuan kami kepada guru dengan catatan bahwa anak ini akan diberikan pengajaran selanjutnya. Kemudian ada lagi guru kelas 4 ini juga dia menerima kalau anak ini naik dengan catatan anak ini akan diberikan sebuah pelajaran khusus di luar daripada teman-teman yang lainnya yang belum tahu baca ini. Luar biasa sekali kebijakannya ya Pak. Terus yang pertanyaan selanjutnya Pak, jadi apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan kasus dilema tersebut Pak, dilema etika tersebut? Ya, saya kira dengan komunikasi yang baik, dengan kita membangun kerjasama yang baik dengan antara guru dengan orang tua, kepala sekolah dengan orang tua, kepala sekolah dengan guru. Saya kira hal-hal seperti ini harus kita lakukan, sehingga kalau ada hambatan-hambatan yang kita alami di sekolah, itu kita bisa langsung komunikasikan dengan orang tua. Anaknya kita seperti ini, mohon bimbingannya kita di rumah, sehingga ke depan anak-anak kita ini kita bisa sejalan dengan tujuan dari guru dan orang tua, sehingga anak ini bisa lebih menguasai materi-materi yang telah kita ajarkan. Oke. Terus yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini apa saja? Ya, saya kira dalam pengambilan keputusan terutama masalah dilema seperti ini, saya kira tidak ada tantangannya. Cuma yang saya perlu tekankan adalah mari kita membina hubungan komunikasi yang baik guru, baik itu orang tua, baik itu kepala sekolah dan guru kepala sekolah, sehingga masalah-masalah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian ada lagi satu kemudian kalau seandainya kita ini adalah orang tua sebagai dari anak ini, misalnya kita adalah orang tua dari anak, tentu kita akan melakukan hal yang sama supaya anak kita juga bisa naik kelas, dengan harapan tadi kita juga membantu guru sehingga kita bisa anak-anak kita ke depan ini bisa lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang isi pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya Pak, apakah ada sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tersendiri? Untuk dilema etika yang seperti yang kita ceritakan tadi ini, saya kira itu tidak ada jadwal. Cuma mungkin karena karena dilemanya pas pindah kelas, tentulah kejadian ini akan terulang lagi kembali di waktu-waktu seperti pindah kelas ini di bulan-bulan enam itu. Oke, jadi memang itu tidak dijadwalkan. Tidak dijadwalkan. Ya. Terus Pak, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, saya kira semua itu, setiap masalah pasti ada solusinya. Kemudian saya kira mungkin dukungan dari guru-guru, dukungan dari orang tua, kita bangun komunikasi dengan yang baik, kemudian dukungan dari komite juga, komite sekolah dan lain sebagainya, atau sosok yang lain mungkin dari pihak dinas, itu juga akan sangat membantu kita sekali. Jangan kita ambil keputusan itu sendiri oleh kepala sekolah, tapi kita harus bina komunikasi, terutama itu komunikasi itu yang penting. Ya, oke Pak, terima kasih. Terus yang terakhir nih Pak ya, jadi semua yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, kemudian dari kasus yang ada ini,
kita bisa mengambil sebuah hikmah atau memetik sebuah kita bisa petik sebuah hikmah bahwa dari semua masalah yang ada itu bisa kita selesaikan, terutama kita harus berkomunikasi. Komunikasi antara guru, komunikasi antara dengan orang tua siswa, komunikasi antara kepala sekolah dengan orang tua siswa dan sebagainya. Itu semua kita harus bina bersama. Kita harus jalin bersama sehingga masalah-masalah ini tidak terulang lagi. Ya, kemudian hal-hal ini nanti ke depan tidak akan terulang lagi. Itu yang pertama tadi, yang terutama adalah kita bina komunikasi, baik guru, kemudian guru dengan orang tua, begitu juga dengan komunikasi dengan komite dan stakeholder yang lain yang berkepentingan di sekolah itu. Terima kasih sekali nih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Demikian wawancara kali ini dengan Bapak Jumardin SPD SD untuk tugas dari modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses Ibu Guru.